Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sudah memberikan jalan terang, ya, benderang melalui Islam, sehingga kita bisa merasakan indahnya Islam, damainya Islam, seperti itu, ya. Bisa merasakan kesejukan seperti itu, satu sama lain bisa menjadi bersatu, gitu ya. Rasulullah itu kan mempersatukan umat seperti itu, dan hingga kita bisa merasakan nikmatnya berislam sampai saat ini, seperti itu. Ya, untuk selanjutnya, karena tadi ada yang baru sedikit kenal dengan saya, tak kenal maka tak ta'aruf. Masuk bisa yang tak kenal maka tak aruf. Ya, ta'aruf itu apa? Kenalan. Ya. Insya Allah nanti kita akan membahas, ya. Kita akan mengupas pemuda-pemudi keren. Mau nggak jadi pemuda-pemudi keren? Oke, nanti kita bahas, ya. Kita kenalan dulu. Repotnya tadi mana? Ini ta'arufnya kelihatan nggak? Kelihatan, ya. Insya Allah masih fresh semuanya. Nama saya siapa? Ira Aprianti. Orang tua saya memberi nama Ira Aprianti. Alamatnya Selatan RT 1 RW 5 Sumberagung Batuwarno. Ada yang dari Sumberagung? Nanti aku jemputmu. Kirain beneran. Ada nggak ini? Oh, ada. Di mana Sumberagungnya? Enggak, Bel. Masya Allah, retanggone bareng ya, Dek, ya. Nggih, Ngabel Sumberagung. Dek siapa? Amel. Oh, nggih, Dek Amel. Kemudian pendidikannya alhamdulillah saya bisa menyelesaikan S1 PGSD UT, ya. Jadi universitas terbuka pada tahun 2015. Jadi saya lulusnya 2006, tapi kok 2015 lagi lulus. Nah, itu ceritanya ya lumayan panjang, ya. Kalau dibikin novel ngoten ketoke ya apik ngoten nggih. Jadi ada yang suka menulis? Kalau suka menulis nanti bisa tak request tulis novel gue aku, begitu ya. Nah, jadi itu saya mulai kuliahnya tahun 2010, adik-adik. Walaupun saya lulusnya 2006. Jadi saya bekerja dulu, setelah dapat kurang lebih 4 tahunan baru bisa kuliah, dan 2015 baru lulus, seperti itu. Di situ guru SD nggih sebenarnya saya, begitu. Kemudian aktivitasnya berdakwah. Ya, yang pertama, kenapa saya menuliskan berdakwah? Sebagaimana adik-adik yang ada di sini semuanya yang duduk, saya harapkan nanti semuanya sebelum menjadi apa-apa kita itu adalah seorang dai. Nah, jadi semuanya harus bercita-cita loh untuk berdakwah. Karena apa? Itu meneruskan pekerjaannya Nabi dan Rasul, mengajak orang untuk berbuat kebaikan dan mencegah untuk berbuat kemungkaran. Itu adalah pekerjaannya para Nabi dan Rasul. Jadi kita pewarisnya Nabi dan Rasul, begitu. Nah, jadi berdakwah, kemudian sampingannya adalah ibu rumah tangga, gitu ya. Ibu rumah tangga dengan 2 anak, juga bekerja di BMT Sejahtera Mandiri. Sampingnya mriki nggih. Nah, jadi di barat Masjid An-Nur itu pekerjaan saya. Jadi kalau mau ketemu saya boleh datang ke sana, mau bertemu Bu Ira, ngoten nggih. Insyaallah siap. Ajeng napa? Ajeng nabung. Ya. Untuk masa depan, gitu ya. Kemudian moto hidup saya, hidup itu tidak harus jadi orang penting, tapi bagaimana bisa berperan penting. Nah, adik-adik tahu pentil? Masih punya sepeda ontel? Masih, ya? Itu biasanya enten pentilnya mboten nggih ban.
Ada ya. Dia nggak kelihatan ya, tapi perannya sangat penting. Kalau dia nggak ada, bannya nggak bisa kempes, bannya kempes, jadi nggak bisa kempes malah. Jadi bannya kempes kalau nggak ada pentilnya. Jadi dimanapun posisi kita, yang penting kita itu harus berperan penting. Nggak harus jadi orang penting untuk kita bisa berperan, gitu ya. Dimanapun posisinya, nanti kita harus bisa berperan penting, karena khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang paling banyak manfaatnya untuk manusia lainnya, seperti itu. Kemudian statusnya sudah menikah dengan Bapak Suranto Ridho Purnanto. Tadi saya suruh nganter sampai situ, kemudian kembali lagi karena anak saya tidur di mobil. Kemudian anaknya 2, yang pertama namanya Arkan Halifi Sakif, yang kedua Aida Sakifa, seperti itu. Jadi ada semuanya sakif gitu ya, karena ingin kan nek wong Jawa napa asma kinarya tombo bukan Gen Z ya, mboten ngerti wisan. Coba asma kinarya sapa sing bener? Montro. Sik urip ngomong koyo enek sing bener. Asma kinarya napa? Dongo. Urung nek sing bener itu. Napa coba? Siapa yang benar? Satu kali lagi ya. Asma kinarya. Nah, Google gue mau. Jadi asma kinarya Jopo sebenarnya hampir maknanya bener dongo gitu nggih. Nama itu di sana di dalamnya mengandung doa, seperti itu. Jadi saya menginginkan anak-anak saya itu berwawasan luas gitu ya, cerdas. Sakif itu cerdas, berwawasan, seperti itu. Nah, lanjut nggih, nggak usah lama-lama. Nah, itu 2 anak saya dan suami saya. Sebelum masuk ke sini, kita biar pemanasan dulu. Lihat ke depan semua dan mari kita ikuti nggih. Ini kan anak-anak rohis. Aku anak rohis, selalu optimis. Mboten namung nyanyi, tapi saya mau bikin gerakan nggih. Kalau aku anak rohis itu begini gerakannya. Aku begini, aku anak rohis, selalu optimis, bukan sok narsis, gitu ya. Bukan sok narsis, kami memang manis. Seneng sing kari dhewe sing apal mungkin. Aku anak rohis, selalu optimis, bukannya sok narsis, kami memang manis. Oke, sudah ya. Sambil nyanyi mengikuti di depan. Aku kami. Biar tidak ngantuk. Jadi saya lihat ada yang mengantuk ya. Yuk. Biar tidak ngantuk. Aku anak rohis, selalu optimis, Bukannya sok narsis, kami memang manis. Aku anak rohis, selalu optimis, bukannya sok narsis, kami memang manis. Yo, yang bisa jago nyanyi ikuti. Like gagah kaki, semangat tinggi di hati. Selamat prestasi, Teman-teman tadi, lagi menggali dunia jadi akhirat nanti. Walau kan rohku tipis.
Insya Allah itu tadi anak rohis itu selalu optimis, bukan sok narsis. Tapi kami memang manis, artinya memang anak-anak rohis itu akhlaknya baik, rajin ibadahnya sehingga membuatnya manis gitu. Yuk sekarang lihat di depan. Di sana ada pertanyaan. Apa pendapat Anda tentang pemuda? Siapa yang mau jawab? Iya, kata siapa ini? Apa tadi Mas? Nggak boleh begitu tadi, mantep nih jawab bareng 3 mic jadi meleret. Siapa namamu? Mic-nya ada nggih, Pak? Ada. Satu mana satu? Yo, pakai mic, belajar kendel kan calon dai. Masuk aro mic wedi. Depan. Sini. Oh, enggak nyala. Oh ya sudah, nek pakai ini. Ada. Belum dinyalakan nih. Tes itu. Ngapunten. Pakai tangan kanan. Tangan kiri mata. Yang Mas. Ini teh. Siapa namanya? Iya ini pakai ini. Astagfirullah, harum mic wedi ini apa nih ya ini ya? Ini apa nih? Siapa? Kamu ada. Oke, bolehlah. Yo. Menurut Mas Elgio, pemuda Murni nyala di video. Elgio. Oh iya. Kita cerita Elgio pemuda itu apa Mas? Nggih. Cek. Gitu. Maka tak ngono dong. Nggih. Pencet nama mungkin? Nggih wis warna dhewe. Nice. Saya. Tidak bisa. No. Safi. Cek. Oh, Cek. ada dipaten. Dipaten mati. Pemuda adalah seseorang yang belum terlalu tua, tapi juga sudah bukan anak-anak, bukan remaja. Icik Joko berarti. Icik Joko berarti. Terima kasih Mas Elgio, tepuk tangan dong buat Mas Elgio. Mas Elgio mengatakan bahwa pemuda itu seseorang yang belum terlalu tua, tapi juga sudah bukan anak-anak. Pendapat itu tidak ada yang salah, betul ya? Ya sekarang perwakilan dari yang putri. Oke. Berarti Ya dipasang pemudi. kamera kawan. Afifah, Oh, gini. siapa? Ayo, sini Mbak, boleh di sini? Dan buat ini. Oh, mau di situ ya wes kalau tak simpan no. Di manakah dia? Oh, di sini. Nah, Ya, namanya siapa? Nggak masuk ya? Oh, Nafisa. Biasa jalan ke Yang sini. kemarin juga maju ke depan pas di lapangan ya. Oke. Mbak Nafisa, menurutmu pemudi itu apa? boleh. Loh, kok mati mic-nya? Coba didekatkan. Nah, Pemudi itu adalah generasi muda seorang perempuan Saya yang tentunya menjadi Ini tak anu ini. tiga lembaga
Ayo, diulangi. Baru mencari inspirasi, menyusun kata-kata. Sudah? Dapat? Mengalir saja. Pemudi adalah generasi muda. Apa tadi? Ya, Mbak Nafisa. Bling. Satu, dua, tiga. Kemudian adalah seorang generasi muda yang perempuan yang menjadi seorang penopang di kehidupan keluarga. Oke, temannya ada yang mau membantu, Mbak Nafisa. Coba. Kamu deh. Tadi kayaknya mau ngomong. Ya, silakan dilanjutkan tadi Mbak Nafisa pun asal napa wau generasi muda perempuan yang tentunya menjadi penopang apa? yang akan menjadi penopang di masa yang akan datang. Oh iya, boleh tepuk tangan. Ya sudah ya, jadi itu pendapatnya Mas Erdio sama Mbak Nafisa terkait pemuda-pemudi. Ya, kalau dirangkum tadi berarti apa? Pemuda itu seseorang yang belum terlalu tua dan sudah bukan anak kecil lagi yang akan menjadi penopang untuk masa yang akan datang. Ya, jadi karena memang anak muda itu akan apa? Posisinya kan sedang kuat-kuatnya nih. Nah, saat ini nih banyu saember digotong para pemuda ya dengan air seember sing membawa itu simbah-simbah mesepo tentu akan lebih cepat, lebih sampai ke tujuan ketika yang membawa adalah pemuda. Nah, jadi di situ artinya memang sebagai penopang untuk masa yang akan datang para pemuda ini ya. Tepuk tangan buat kita semuanya. Ya, jadi ini kita lihat pendapatnya para ahli dulu tentang pemuda. Mulyana mendefinisikan pemuda adalah individu yang memiliki karakter dinamis. Artinya memiliki karakter yang bergejolak, optimis dan belum mampu mengendalikan emosi yang stabil. Nah, jadi biasanya nek tawuran simbah-simbah apa remaja. Remaja guys, gelut, kan biasanya remaja itu karena memang pemuda atau remaja itu belum stabil emosinya seperti itu. Ya, kemudian dia optimis. Ya, seperti lagunya tadi selalu optimis gitu ya. Kemudian apa namanya, intinya itu bergejolak ini kenapa ya? Ya kenapa ya? Jadi pemuda itu memiliki sifat-sifat dinamis itu tadi ya, karakternya dinamis. Kuncoro Ningrat mengatakan pemuda adalah suatu fase yang berada dalam siklus kehidupan manusia di mana fase tersebut bisa ke arah perkembangan atau perubahan. Nah, jadi ketika kita sudah pemuda kan tadi itu peralihan pertumbuhan dari anak-anak menuju ke orang tua. Nah, jadi fasenya berada di remaja. Nah, ini dikatakan pemuda itu usianya berapa? 18
15 sampai 40. Kalian berarti remaja atau pemuda bukan? Umurnya berapa sekarang? 15. Benar 15. Minimal 15 ya berarti. Apa ada yang 14? Gak ada ya? Oke, berarti kalian semua adalah yang disebutkan di depan. Gitu ya. Jadi 15 sampai 40 tahun itu disebut sebagai pemuda. Tapi dari sisi psikologis tidak ada batasan selama masih memiliki apa? Semangat. Nah, jadi kalau di sini Pak Joko ya. Pak Joko juga masih tetap bisa dikatakan pemuda karena masih memiliki semangat seperti kalian. Malam-malam masih di sini berkumpul bersama kalian. Kemudian selanjutnya banyak hal yang bisa dipilih untuk menunjukkan diri sebagai pemuda. A. Positif, B. Negatif. Pilih sing pundi? Tenan nggih? Nggih, nek misale bikin sholat duha Pak guru-guru, pilih sholat duha napa pilih nang kantin? Alhamdulillah kan ini anak rohis ya. Nah, jadi harus menjadi pelopor kebaikan. Nek contohnya ngarep dhewe sik ngoten nggih. Engko ya nang kantine nek pas istirahat. Saatnya sholat duha harus sholat duha, boten malah ndelik. Nggih, boten itu sing ndelik nggih. Atau sing putri alasan nembe prei. Nah, kan ora ngerti dijawab mana. Boten itu nggih, insyaallah ya. Jadi kita tidak boleh bohong. Nah, karena itu termasuk maksiat atau dosa. Allah tidak bisa dibohongi. Boleh mungkin bisa membohongi bapak ibu gurunya, bilang baru libur gitu ya, baru dapat dan lain sebagainya. Tetapi Allah kan maha tahu seperti itu. Ya, jadi alhamdulillah kalau kita memilih yang positif karena banyak sekali yang terjadi adik-adik di zaman sekarang dan yang terbaru kan memang terjadi hamil kayak masih sekolah itu banyak di Wonogiri. Nah, jadi jangan sampai kita harus membentengi diri kita sendiri, orang tua kita, adik-adik itu sudah susah payah untuk bagaimana bisa menyekolahkan kita, gitu ya. Jadi jangan sampai penuh keringat yang keluar dari orang tua kita sia-siakan. Kita harus membalas budi kepada mereka agar keridhoannya membawa keridhoan Allah untuk kita, seperti itu. Kemudian ya, kemudian yang selanjutnya saya nggak kelihatan potret remaja ya. Kita mau melihat potret remaja di masa Nabi dan para sahabat. Jadi Nabi itu ya, ketika remajanya adik-adik, coba kita lihat apa? Yang pertama, menjadi pedagang yang sukses dan jujur. Nah, nanti kalau di sini lahir para pengusaha-pengusaha yang sukses itu karena mencontoh Rasulullah. Jangan malu nek bakulan, gitu ya, dodolan, karena Rasulullah juga seorang pedagang, gitu ya. Tapi harus menjadi pedagang yang jujur. Nek enten cacate dari barang yang kita jual, jangan sampai malah ditutupi. Tapi memang harus dijelaskan. Ini ada cacatnya, kemudian harganya segini. Yang tidak ada cacatnya ini harganya segini. Seperti itu, ya. Itu Rasulullah menjadi pedagang yang sukses dan jujur. Dalam hal ini menunjukkan bahwa ketika Rasulullah remaja niku umpun mandiri, gitu ya. Nah, kita juga harus mencontoh seperti itu. Sekarang itu kan banyak
ya media sosial yang bisa kita gunakan untuk mendapatkan penghasilan dengan mudah. Ya bahkan gawe jadi konten kreator dan sebagainya itu bisa menghasilkan uang untuk di saat ini. Kemudian yang berikutnya apa? Menjadi penggembala kambing. Kira-kira seenten mriki enten boten sing ijik ngaritke kambing napa sapi ngoten. Apa Mas arep ijik sapi. Siapa yang kalau di rumah membantu orang tuanya ngarit? Yang putri misalnya enek gitu, kenapa boten ijik? Enggak ada ya. Ibu? Jarang, tapi nek jarang itu berarti dia sok ngarit. Kurang ya, sok ya. Oh ya, setiap hari Mas tunjuk jari tadi setiap hari. Sok berarti ya. Alhamdulillah. Kalau zaman saya dulu adik-adik, saya itu juga menggembala kambing, ya sambil bawa buku. Nah, neng Tegal. Terus kan Tegalan itu kan enten batu besar itu ya. Nah, ada batu besar, bawa buku, kemudian napa niku wedhusnya dicencang, kambingnya ditali gitu kan, diikat, kemudian kita tinggal belajar. Nah, nek saiki boten enak ya. Kalau misalkan masih ada, masya Allah luar biasa gitu. Jadi nek untuk saat ini mungkin dia membantu pekerjaan orang tua, ya, menggembala kambing. Kemudian yang berikutnya apa itu? Rasulullah adik-adik itu pernah berkeinginan pengen delok napa hiburan. Jadi ada sebuah hiburan di wilayah Rasulullah, tempat tinggal Rasulullah itu arep enek sorong ini mungkin konser ya seperti itu. Rasulullah sebenarnya pengen gitu ya. Aku pengen yang krono gitu. Lalu kemudian ternyata Allah jaga gitu ya. Dengan apa? Rasulullah ditidurkan sehingga Rasulullah tidak datang ke hiburan tersebut. Nah, kira-kira bagaimana dengan kita? Banyak dangdut dari kono mana? Mangkat gas, ya. Astagfirullah gitu ya. Jadi nek yang putri misalkan, enek konser sapa sak niki? Konser apa Mas? Apa Mbak? Nah, misalkan itu ada di Wonogiri, kalian akan datang? Insya Allah. Kalau apa namanya itu kebaikan dimanapun ketika kita punya kekuatan datangi ya. Tapi kalau itu sebuah apa ya mudaratnya itu lebih besar ketika kita datang ke sana, semoga Allah melindungi kita. Bila lewat kencana, lalu jadi keturun gitu. Itu cara Allah melindungi kita. Jadi Rasulullah pas muda niku nggih duwe perasaan pengen senang-senang kayak gitu. Tetapi Allah jaga seperti itu ya. Nah, selanjutnya nah, si ngantuk gitu. Betul ngantuk ya. Potret remaja masa kini. Nah ini kalau tadi di zamannya Rasulullah seperti itu gitu. Nah, sekarang bagaimana? Prestasinya berkurang karena efek apa? Gadget, HP, gitu, laptop dan lain sebagainya yang itu kurang bijak untuk digunakan. Ya, jadi ngegame niku masya Allah ya anak-anak zaman sekarang tukokno uyah sapi, ngomong sapi misalnya. Nah, itu game belum rampung gitu ya. Ijek saya ngoten gek si niku ki nganti sak jam gitu ya. Sapine ngantek ke begitu. Karena ngenteni entek gitu ya. Nek misalnya berhenti di tengah itu kenapa toh Mas?
game, masya Allah. Sing main-main game niku, kira-kira nek orang rampung tekan akhir dek kita menyeru seruan ibu gitu, kira-kira apa yang terjadi di gamenya itu? Hah? Kok kalah gitu ya intinya, jadinya kalah, skornya jadi rendah mungkin kayak gitu. Oh ya. Ya, jadi itu iman-iman ya, timbang membantu ibu ya. Daripada kalah ngegime ibu kosek mana nih? Mboten ya. Jadi mboten ya. Insya Allah anak-anak rohis tidak seperti itu. Ibu ketika ingin bantuan dari kita, nanti akan ada kisahnya Uwais Al-Qarni ya di slide berikutnya. Prestasinya berkurang sebab kurang bijak dalam menggunakan gadget, gitu ya. Kemudian yang kedua apa? Jauh dari masjid. Kenyataannya begitu mboten. Sakniki sinten sing wae jin salat subuh ning masjid yang laki-laki? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pemuda di sini yang tadi pagi sholat subuh ke masjid. Mboten. Oh ada, benar mas. Tadi pagi sholat ke masjid. Iya. Jemaah. Masya Allah luar biasa ya. Siapa namanya? Boleh tepuk tangan. Ini pemuda masyarakat pemudi. Siapa namanya? Rizvik. Oh ya, Rizvik sama Rino. Rido. No. Kalau Rido suami saya ada ya. Rino sama Rizvik. RKB ini, apa saudara? Oh benar nih, saudara seiman berarti. Yang lainnya bagaimana tadi? Di rumah, tapi tetap sholat subuh ya. Ya, oke. Mulai hari ini coba Bismillah nanti kita meniatkan karena mau jadi anggota rohis. Ya, sebaik-baik sholatnya laki-laki itu di masjid. Ya, jadi nanti berdoa sama Allah ketika mau tidur itu, ya Allah bangunkan supaya aku bisa sholat subuh berjamaah di masjid. Ya. Nah, jadi putranya Bu Mariati niko sing kakung nggih, pokoke semuanya niku biasanya nek sholat subuh dikirim ke masjid. Gitu ya. Semuanya ke masjid. Entah bagaimana caranya ya. Biasanya niku nek digugah nesu-nesu. Nggih mboten? Nek digugah ibuke ngoten ki biasanya niku ki pegel kaya mbok, ngoten nggih. Iya enggak sih? Lagi mimpi indah diganggu katanya. Yang putri juga. Coba dari yang ada di dalam ini peserta putri, ada yang sholat ke masjid tadi pagi. Oh masya Allah. Sinten? Namanya siapa? Kelas 11 ya. Oke, sip. Jadi pelopor ya. Jadi misalkan apakah ada larangan untuk putri itu untuk sholat di masjid? Selama tidak menimbulkan fitnah, tidak ada larangan, gitu ya. Yang penting dijaga semuanya. Nek teng masjid boten sama nggo minyak wangi nganti hibrid ya. Karena itu untuk putri tidak diperkenankan ya. Ketika memakai wangi-wangian lalu tercium oleh laki-laki seperti itu nanti bisa menumbuhkan hasrat, gitu ya. Jadi makanya nggak boleh pakai minyak wangi. Kemudian dia bersama mahramnya, bersama ibu, adik atau kakak atau bapak dan sebagainya. Seperti itu. Ya, itu bisa jamaah di masjid itu lebih baik karena pahalanya berapa? 27 derajat daripada sholat sendiri. Gitu ya. Nah, fenomenanya masalahnya itu remaja-remaja ini jauh dari masjid. Maka nanti anak-anak rohis harus yang mempelopori remaja yang merindukan masjid, hatinya terpaut dengan masjid, dan insya Allah itu yang akan membawa nanti kita mendapatkan naungan saat tidak ada naungan kecuali dari Allah. Gitu. Yang berikutnya apa? Banyak kehilangan rasa malu.
rasa malu. Ya Allah, astagfirullah ya. Jadi fenomena remaja saat ini itu sudah terang-terangan gitu ya, jalan bareng gitu, bahkan lebih dari itu di hadapan umum seperti itu, dalam bergaul itu sudah tidak punya rasa malu karena kayak sudah umum. Kalian malu nggak? Malu ya, karena sebagaimana hadis Nabi, al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman. Kalau sudah nggak punya malu berarti nggak ada iman gitu. Jadi kalau orang beriman harus punya rasa malu ya. Jangan bangga melakukan dosa malah dikandak-kandaki gitu nih. Misalnya nyontek gitu ya. Nah, diawasi. Dan ini kan anak sekolah. Jadi saya kadang itu ada yang masih nyontek seperti itu, kerjasama dengan teman dan pengawasnya orang arti aku bawa buku yang jero seperti itu ya, bawa catatan gue nyontek, astagfirullah gitu gue. Nah jadi malah bangga diceritakan seperti itu. Kemudian tidak bisa mengendalikan hawa nafsu. Nah, itu yang terjadi ya, sehingga belum lulus sekolah sudah hamil. Na'udzubillah ya. Jadi itu jangan sampai terjadi oleh kita. Oke, saat ini biar tidak ngantuk lagi, kita janji fokus. Janji fokus dulu ke sini, lihatnya jangan ke sana, lihat ke saya. Kita akan janji fokus gimana? Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Saya fokus, saya bisa, saya fokus, saya paham. Saya fokus, saya bisa, saya paham. Sebenarnya ada gerakannya, yuk. Beneran tuh. Semangatnya begini deh. 1, 2, 3. Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Saya fokus, saya bisa, saya fokus, saya paham. Saya fokus, saya bisa, saya paham. Itu, yuk. Tanpa saya ya, yuk sekali lagi dengan saya. Nanti kalau yang ketiga kalian sendiri, saya hanya menyanyi. Yuk, 1, 2, 3. Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Saya fokus, saya bisa, saya fokus, saya paham. Saya fokus, saya bisa, saya paham. Laki-laki dulu ya. Yo. Yang laki-laki dulu. Jadi fokus. 1, 2, 3. Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Saya fokus, saya bisa, saya fokus, saya paham. Saya fokus, saya bisa, saya paham. Oke, tepuk tangan. Gak bisa? Oh bisa. Ya, saat ini saya putri. Janji fokus. Bersemangat, bersemangat. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Saya fokus, saya bisa, saya fokus, saya paham. Saya fokus, saya bisa, saya paham. Oke, bersama-sama. Bersama-sama. Janji fokus. Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Saya fokus, saya bisa, saya fokus, saya paham. Saya fokus, saya bisa,
Fokus ya. Kalian generasi apa? Gen Z ya. Gen Z itu yang lahirnya tahun 95 sampai 2010. Nah, kalau dikatakan Gen Z itu generasi stroberi ya, teman-teman. Indah, manis gitu. Neng gampang blender, ya, gampang meletre gitu. Jadi butuh dibina mentalnya. Nah, nanti kalau di dunia kerja itu Gen Z dikatakan orang kerasanan karena tidak kuat dengan tekanan, tidak kuat dengan target dan lain sebagainya. Gen Z itu, maka kalian harus membangun mental kalian itu sejak sekarang, gitu ya. Jadi biasakan ojo golek nyamane, gitu ya. Tetapi cari tantangan yang harus bisa ditaklukkan, seperti itu. Untuk Gen Z, kemudian kita langsung di sini ya. Bagaimana menjadi pemuda-pemudi yang keren itu? Mau nggak? Mau. Catat ya, biar jadi pemuda yang keren. Ya, pemuda harapan pemudi. Pemuda yang keren itu nanti akan menjadi harapan pemudi. Yang pertama adalah berkelompok untuk taat pada Allah dan mengikuti sunnah Rasulnya. Nah, makanya bersyukurlah adik-adik semuanya saat ini berkelompok di dalam apa? Wadah rohis gitu. Nah, insya Allah ini berarti menjadi salah satu langkah kalian menjadi pemuda yang keren. Ya, jadi berkelompok untuk taat pada Allah. Dari pagi tadi dirinya diajak apa? Diajak apa dari tadi pagi kegiatannya? Pasti mengingatkan pada sholat duha, mengingatkan pada apa itu berarti? Pada Allah, gitu ya. Jadi insya Allah rohis ini akan menjadi wadah untuk membentuk kalian menjadi pemuda yang keren, gitu ya. Yaitu yang mengikuti sunnah Rasulnya. Bahkan berkorban nyawa demi agama, gitu ya, sebagaimana sahabat-sahabat Rasul. Ya, masih ingat ceritanya Ali bin Abi Thalib? Ada yang tahu? Lupa apa tidak tahu? Lupa ya. Berarti kok nek tak pancing mesti ingat, gitu ya. Ketika Rasulullah mau hijrah dari Mekah ke Madinah, Rasulullah itu kan akan dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy. Nah, untuk mengelabui mereka, bagaimana? Siapa yang bisa melanjutkan? Ketika Rasulullah mau pindah dari Mekah ke Madinah, untuk mengelabui agar Rasulullah tidak tertangkap oleh orang-orang kafir Quraisy, ada yang tahu? Saya tak beritahu. Nama Mbak siapa? Kaira. Oh ya, mirip kali jenengku ya, Dek. Ira. Oh, bisa dipanggil Ira juga. Oh, oke. Sekarang lanjutkan tadi ya. Saat itu Ali bin Abi Thalib lah yang menggantikan posisi Rasul dengan tertidur di atas kasur Rasulullah, sehingga pemuda-pemudi Mekah yang sedang menargetkan Rasul itu tertipu. Ya sih, Allah calon jadi yang mantap ini. Mbak Khaira, benar sekali ya. Jadi itulah sahabat Rasul itu sampai berkorban jiwa, gitu ya, untuk apa? Agama Allah. Jadi jenengan kira-kira belum lagi Rasulullah niku ki wis jadi target bakalan dibunuh. Lalu jenengan diminta turun ning kasurku, kemulan selimut. Nah, menggantikan saya seperti itu. Kira-kira jenengan mau enggak? Tenang nih. Oke, berarti ngoten nggih, insyaallah mudah-mudahan memang
sebagaimana pemuda Palestina ya. Jadi pemuda Palestina itu Masya Allah adik-adik setiap hari di sela-sela dentuman peluru mereka itu tetap beribadah kepada Allah. Hingga di dalam cerita itu ada seorang pemuda yang ditemukan telah tertimbun reruntuhan bangunan di Palestina dan ditemukan secari kertas yang bertuliskan apa? Yang bertuliskan dosa-dosanya. Hari Senin saya tertawa terlalu lebar. Hari Selasa saya bermain bola. Lalu saya bisa mengegulkan dan ada rasa bangga di dalam hati saya. Dosa yang kedua. Dosa yang ketiga, hari Rebo saya lupa tidak berzikir, seperti itu ya, intinya seperti itu. Hari Kamisnya dosa saya seharusnya bisa hari Jumat ya. Hari Jumat itu harusnya dia bisa beristighfar 1000 kali, tapi baru dapat 700 kali gitu. Nah, jadi itu sama pemuda Palestina dianggap sebagai dosa. Padahal itu yang kita kerjakan sehari-hari. Bagaimana dengan sehari kita tertawa, terbahak-bahak begitu lebarnya. Kita bisa bermain-main hingga lupa berzikir. Seperti itu ya. Jadi kondisinya pemuda-pemuda Palestina di tengah gelapnya malam ya, karena memang penerangan yang tidak cukup memadai. Kemudian di antara puing-puing bangunan yang sudah runtuh, mereka tidak henti untuk mencari gitu ya, peluang agar Allah tetap di dalam hatinya. Seperti itu. Itu deh untuk pemuda Palestina. Kemudian rela terasing demi keimanan. Nah, itu adik-adik, kalau pengen jadi pemuda-pemudi keren apa? Rela terasing demi keimanan, seperti pemuda Al-Kahfi. Kalau ada yang tahu lagunya Raihan belum? Oh, Raihan Rencang belum, bukan ya, grup nasyid Raihan. Kira-kira masih kenal nggak? Nggak kenal ya? Tercatat sudah dalam sejarah 7 pemuda yang beriman melarikan diri ke dalam gua demi menyelamatkan iman gitu. Nah, nanti silakan di browsing ya. Masya Allah itu menceritakan tentang pemuda Al-Kahfi yang ada di dalam Al-Quran. Disangka tidur hanya sehari, ternyata berapa? 309 tahun. Zaman berputar beberapa kurun, di bumi bersejarah kudu. Nah, jadi pemuda Al-Kahfi ini adik-adik hidup di zaman raja yang zalim, sehingga keimanan mereka itu kalau masih hidup bersama mereka, harus berkumpul bersama mereka ya di daerahnya, di bumi itu, maka mereka itu takut keimanannya akan hilang gitu ya. Sehingga 7 pemuda ini pergi menyelamatkan keimanannya kemana? Ke dalam gua. Dikira ini berturu sedina, ternyata itu 309 tahun gitu ya. Itu di dalam Al-Quran ada, di surah Al-Kahfi juga demi. Nah, nanti bisa dipelajari di Rohis hal-hal yang semacam itu gitu ya. Kemudian apa? Saat yang lain baca status, kita baca Al-Quran ya. Scroll HP ini setengah jam,
maca Qur'ane piro? Sak detik berarti orang guru bismillahirrahmanirrahim ya. Nah, jadi kita boleh baca status, scroll di media sosial, tapi diimbangi dengan apa? Baca Al-Quran gitu. Saat yang lain tidur, kita terjaga bersama rohnya di sepertiga malam, sholat malam. Sinten sing mau njing sholat malam? Oh iya, siap. Sudah dikode, ya. Saat yang lain tidur, kita terjaga di sepertiga malam. Saat yang lain sibuk nge-game, dia disibukkan diri dengan banyak berzikir, gitu ya. Nah, kemudian pemuda yang keren menyeru kepada yang ma'ruf dan memerangi kemungkaran, seperti itu. Nah, jadi kita di Rohis nanti dididik untuk seperti ini ya, berdakwah. Nah, ini yang terakhir, cara kita untuk menjadi pemuda-pemudi keren yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Nah, ini ya, karena ridho wahi fi ridhol walidain wa safatu wahi fi safatil walidain. Ridho Allah ada pada ridho kedua orang tua dan kemurkaan Allah ada pada kemurkaan kedua orang tua. Jadi cukup kita itu sebenarnya berbakti pada orang tua, mendapatkan ridhonya, maka insya Allah kita akan masuk surga. Sebagaimana Uwais Al-Qarni, ya. Nanti PR-nya siapa pembina Rohisnya? Oh, Pak Joko. Yeah. Mungkin bisa ditugaskan untuk mencari kisahnya Uwais Al-Qarni, ya. Nanti mungkin pas pembinaan Rohis diminta Pak Joko ya untuk mencari kisahnya Uwais Al-Qarni ini, bagaimana anak-anak diminta menceritakan, dan harapannya kita bisa meneladani Uwais Al-Qarni yang terkenal di langit, di bumi nggak dikenal tetapi di langit dikenal, gitu ya. Karena apa? Silahkan nanti dicari, itu sebagai PR-nya ya. Dan itu insya Allah menjadi langkah kita menjadi pemuda-pemudi yang keren. Gitu. Tadi yang pertama apa? Ayo. Yang pertama apa tadi untuk menjadi pemuda-pemudi keren? Berkelompok untuk taat pada Allah dan mengikuti sunnah Rasul. Yang kedua apa? Berbakti kepada orang tua. Insya Allah cukup. Terima kasih atas kesempatannya. Semoga kita semua dimudahkan oleh Allah untuk bisa menjadi pemuda-pemudi yang keren. Gitu ya. Allahumma amin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Raisa, itu habis ini apa? Silakan dipakai mic.